Halo guys, Mimin perlu mengingatkan bahwa tiap episode di Donghua mungkin sedikit berbeda dengan versi novel. Namun, alur tetap sama. Oke, kita lanjut. Melanjutkan episode sebelumnya. Pintu ke gedung kecil itu tertutup rapat. Muchen dengan lembut membukanya dan mengintip ke bagian dalam yang bersih. Kemudian, dia melangkah melewati pintu masuk dan perlahan membuka pintu kamar Luoli. Aroma samar tercium melalui ambang pintu, jenis yang dapat memikat siapapun yang menangkap aromanya. Muchen mengalihkan pandangannya ke jendela, tempat seorang wanita muda dengan malas berbaring. Dia hanya mengenakan balutan tipis yang memperlihatkan kakinya yang pucat dan mengilap. Lengannya yang ramping seperti batu giok melingkari kaki itu, dan wajahnya yang indah seperti porselen bertumpu pada satu lutut. Rambut panjangnya, yang biasanya diikat, kini disampirkan longgar di bahunya, seperti percikan terang Bima Sakti. Dia tertidur. Sangat santai dan damai. Muchen menatapnya dengan kasih sayang yang mendalam di matanya. Dia perlahan melangkah mendekat. Dia merasakan kehadirannya saat dia memasuki ruangannya. Mata yang tertutup rapat itu terbuka dan pupil matanya yang jernih memerah karena khawatir. Namun ketegangan dan kekhawatiran itu dengan cepat hilang ketika dia melihat pemuda tampan di sisinya. Senyum tersungging di wajahnya saat dia menghembuskan pertanyaan lemah yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkira. "Kamu sudah kembali?" Muchen mengamati wajahnya yang cantik, dia pasti terlihat sedikit pucat. Kelihatannya bukan sesuatu yang serius, tapi hatinya masih sakit untuknya, dan amarahnya terhadap Hiao semakin membara. "Aku dengar kamu terluka?" Muchen bertanya sambil menggerakkan tangannya untuk menangkup pipi lembut Luoli. Luoli menjauh dari sentuhan dinginnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak melakukannya." "Apakah kau berbohong padaku?" Muchen mengangkat alisnya sambil melingkarkan satu tangan di pinggang rampingnya, dan tangan lainnya di bawah lutut, lalu menariknya ke pelukannya. "Ah!" Luoli menangis pelan sambil melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di leher Muchen. Dia menatapnya dengan malu dan mencibir bibir kecilnya. "Kamu baru saja kembali, dan sudah mulai menindasku?" Jantung Muchen berdebar kencang saat dia menatap wanita muda yang mencibir bibir kecilnya. Jarang sekali Luoli yang tenang dan jauh menunjukkan sisi femininya. Luoli memperhatikan bahwa Muchen sedang menatap bibirnya yang merah padam dan memerah. Dia memutar lengannya dengan ekspresi tidak senang. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. "Menurutmu apa yang sedang aku coba lakukan?" goda Muchen. Sebelum Luoli sempat bereaksi, dia membungkuk dan mencium, dengan lembut mencicipi kelezatan manis dan harumnya. Luoli menjadi kaku karena serangan diam-diam itu, tapi kemudian menyerah. Dia melonggarkan cengkeramannya di leher Muchen dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Muchen menikmati kehangatan itu sejenak, sebelum menurunkannya. Dia tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat ke arah Luoli, yang sekarang terengah-engah dan wajahnya memerah. "Rasanya enak sekali. Saya harus memberitahu Anda bahwa rasa ini sekarang menjadi milik saya." "Adapun berapa lama, selamanya?" "Kamu nakal. Bermimpilah." Wajah Luoli menjadi merah padam karena kata-katanya yang memalukan. "Apakah kamu ingin aku menindasmu lebih keras lagi?" Muchen menyeringai sambil memeluknya sedikit lebih erat. Luoli memelototinya dan berbalik, marah. Muchen tersenyum lembut sambil membaringkan Luoli di ranjang empuk. Namun, lengannya masih memeluknya, menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, dia menatap matanya dan mengerutkan alisnya. "Bagaimana lukamu?" Luoli dengan ringan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan sendiri." Mereka punya keunggulan dalam jumlah, tapi kalau aku bertarung dengan serius, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Para ahli gerbang iblis mungkin kuat, tapi mereka bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Satu-satunya masalah adalah bos mereka, Hiao. Saat kamu pergi, aku selalu harus memastikan bahwa aku menyimpan cukup kekuatan untuk melindungi diriku dari dia." Bahkan Muchen pun tidak bisa mengukur kekuatan Luoli secara akurat. Tapi karena dia bisa menantang lebih dari 10 ahli gerbang iblis sendirian, maka dia setidaknya sudah mencapai tahap transformasi surgawi. Namun, Hiao masih belum bergerak, jadi Luoli harus tetap waspada terhadapnya. Itu sebabnya dia menahan diri dan disakiti oleh ahli lainnya. "Hiao," pupil hitam Muchen berkobar karena kedinginan. Namun, dia segera tersenyum lagi.
Jika orang itu tidak mau bersikap seperti manusia yang baik, maka saya tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi kekhawatiran melintas di wajah Luoli. Gerbang iblis dan hiau tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen mendengus. Mereka berani menyakiti wanita saya. Saya akan menjadi pria seperti apa, jika saya mengambil itu? Luoli memerah lagi dan memutar matanya ke arahnya. Namun, lengkungan lembut muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Luoli berkata datar. Hiau tidak lemah. Jika Mu Chen pergi sendirian, akan sulit baginya untuk menang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Rasa dingin muncul di pupil hitamnya. Tidak. Biarkan aku yang menangani ini. Saat itu, Luoli tahu bahwa Mu Chen sudah menyusun rencananya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia dengan sedih menyandarkan kepalanya ke dada Mu Chen dan meringkuk di pelukannya seperti anak kucing. Bulu matanya yang panjang berkedip sekali, lalu menutup saat dia menyerap kehangatan pria itu dan perlahan tertidur. Mu Chen dengan lembut tersenyum padanya, dia tertidur lelap. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, rasa dingin menyelimuti wajahnya yang menawan. Hiau. Awalnya aku bermaksud membiarkanmu begitu saja. Tapi, karena kamu yang membawa perlawanan kepadaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Malam yang larut telah menyelimuti kompleks itu. Mu Chen diam-diam keluar dari kamar Luoli dan berjalan ke atap. Dia menggerakkan jarinya dan kartu nilai spiritual muncul. Cahaya redup menerangi kumpulan ikon berkilauan di permukaannya. Mata Mu Chen berkaca-kaca saat dia menyapu inventaris, mencari item yang dia butuhkan. Dia sangat marah. Jika dia tidak melakukan apapun, hal ini akan terjadi lagi. Karena hiau berpikir dia tidak perlu takut padanya, maka dia akan memberinya pelajaran yang baik. Bahkan ahli tahap akhir transformasi surgawi seperti Bai Xuan telah mati di tangan Mu Chen. Dia tidak perlu takut pada satupun hiau. Matanya akhirnya menunjukkan dengan tepat barang yang dia butuhkan. Kemudian, dia menyimpan kartu itu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju aula nilai spiritual. Keesokan harinya, Mu Chen meninggalkan aula setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luoli. You Ling dan yang lainnya telah melakukan apa yang diinstruksikan, dan menyampaikan pesan Mu Chen ke gerbang iblis. Pesan tersebut menyebabkan beberapa gangguan di dalam jajaran gerbang iblis, namun sebagian besar ahli hanya menertawakannya. Memang benar, Mu Chen telah meninggalkan kesan mendalam di tahap pertempuran roh, namun tak seorang pun berpikir bahwa ia bisa dibandingkan dengan 10 besar peringkat surgawi. Belum lagi gerbang iblis memiliki hiau, peringkat 4 dari peringkat surgawi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Mu Chen terhadap mereka? Mereka hanya menertawakannya. Bahkan, beberapa dari mereka berharap Mu Chen benar-benar mengunjungi mereka. Apakah anak laki-laki itu benar-benar berpikir bahwa dengan menerima 3 jurus dari Li Xuantong, dia akan memenuhi syarat untuk menantang bos mereka, hiau? Para anggota gerbang iblis bertindak seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Semua orang telah mendengar beritanya. Bagaimanapun, Mu Chen dan gerbang iblis sama-sama terkenal di akademi. Semua orang ingat mahasiswa baru yang berhasil mengambil 3 gerakan dari Li Xuantong. Namun jika Mu Chen benar-benar berhasil melakukannya kali ini, hiau tidak akan melepaskannya hanya dengan 3 gerakan. Bagaimana cara Mu Chen menanganinya? Hanya dalam 2 atau 3 hari, semua orang mendengar pengumuman Mu Chen. Tapi yang aneh adalah Mu Chen, protagonis acara tersebut, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang curiga bahwa Mu Chen menyembunyikan dirinya karena takut. Di asosiasi Dewi Luo, bahkan Yao Ling pun tidak dapat menemukan jejak Mu Chen. Namun mereka tidak pernah meragukannya. Sebagai seseorang yang bahkan berani menantang Li Xuantong, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Pasti ada alasan mengapa Mu Chen menghilang tanpa jejak. Dan waktu berlalu dengan cepat di bawah semua kecurigaan yang mendidih. Markas besar gerbang iblis terletak di ujung utara Akademi Spiritual Surga Utara. Itu adalah tempat yang penuh dengan paviliun. Semua orang di sana adalah anggota gerbang iblis. Bisa dibilang itu adalah wilayah gerbang iblis di dalam lingkungan akademi. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berkumpul di aula utama paviliun terbesar dan pusat. Di kepala aula duduk hiau, dengan santai menyeruput cangkir teh. Di sebelah kanannya, berdiri Yang Hong dan sejumlah anggota inti gerbang iblis.
Bos, besok adalah hari kelima. Jenis permainan apa yang ingin dimainkan oleh Mu Chen? Dia masih belum menunjukkan dirinya. Seorang pria kurus bertanya dengan suara rendah. Namanya adalah Chen Hou, peringkat 18 di peringkat surgawi, dan tahap awal tahap transformasi surgawi. Beberapa hari sebelumnya, dia kalah dari Luoli. Yang lain mengangguk. Semakin dekat tenggat waktunya, rasa penasaran mereka semakin kuat. Mungkinkah Mu Chen benar-benar melarikan diri? Hiao tersenyum tipis dan menatap tehnya. Kabut putih menggulung dari permukaannya, seluruh cangkir telah membeku seperti es. Dia mengencangkan cengkramannya dan cangkir, teh beku dan semuanya, hancur berkeping-keping. Apa yang perlu ditebak? Kita akan mencari tahu besok. Mahasiswa baru yang berhasil mengambil 3 gerakan dari Li Xuantong, haha, aku sangat ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ejekan memenuhi matanya. Jika dia berani menunjukkan dirinya, maka aku akan membuatnya mengerti bahwa di Akademi Spiritual Surga Utara ini, tidak ada satu orang pun yang bisa bicara di gerbang iblisku. Markas besar gerbang iblis. Tempat itu jelas lebih ramai dari biasanya. Lapangan di luar lingkaran pavilion penuh sesak, ada orang-orang di tanah, di langit, dan bahkan berdiri di atas atap. Bahkan lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam 5 hari, berita tentang Mu Chen dan gerbang iblis telah menyebar luas. Mu Chen telah mendapatkan reputasi atas perjanjian 3 gerakannya dengan Li Xuantong. Peristiwa itu mengejutkan semua orang dan mengukir namanya di benak banyak kakak senior. Namun meski begitu, semua orang percaya bahwa dia masih jauh dari seseorang seperti Hiao, yang merupakan sosok yang benar-benar kuat. Perjanjian 3 gerakan telah menunjukkan potensi dan bakat Mu Chen. Namun, itu tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa batasan itu, Mu Chen tidak mungkin bisa bersaing dengan ahli hebat seperti Li Xuantong. Meskipun Hiao hanya menduduki peringkat nomor 4, tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Bahkan banyak yang merasa Hiao cukup kuat untuk mengambil peringkat 3, namun hanya bersabar. Tapi, bagaimanapun juga, peringkat 4 sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Hiao. Dan sekarang, Mu Chen ingin berkunjung ke gerbang iblis untuk membayar hutang darahnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ratusan dan ribuan anggota gerbang iblis sudah berkumpul di alun-alun luas di depan markas gerbang iblis. Kebanyakan dari mereka tertawa dan bercanda satu sama lain, tanpa peduli sedikit pun, bahkan banyak dari mereka yang memasang cibiran mengejek di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana mahasiswa baru yang suka bersuara lantang ini akan datang dan menimbulkan masalah di depan pintu rumah mereka. Hiao duduk, tanpa ekspresi, di kursi tinggi di bagian paling depan markas. Wajahnya sedingin batu, kecuali pupil matanya yang cerah. Di belakangnya berdiri anggota inti gerbang iblis, dan Yang Hong, yang berada di samping. Orang itu tidak lagi sombong atau sombong. Benar, bakatnya tidak buruk, tapi dia masih mahasiswa baru. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Hiao, dan dia tahu itu, jadi dia membuat keputusan bijak untuk bergabung dengan Hiao. Dengan meminjam ketenaran gerbang iblis, dia bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Mu Chen. Selama dia bekerja keras untuk berkultivasi, dia pasti akan melampaui Mu Chen sekali lagi. Api menyala di mata Yang Hong. Dia akan menanggungnya, untuk saat ini, tapi suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Entah itu Mu Chen atau Hiao, dia akan berdiri di atas mereka semua. Langit di atas alun-alun dipenuhi oleh banyak siswa yang datang untuk mengamati. Ketika mereka melihat formasi gerbang iblis, mereka berdecak dalam hati. Sepertinya semua ahli inti gerbang iblis hadir. Mereka sedang menunggu Mu Chen tiba. Apakah gerbang iblis menggunakan formasi mereka untuk mencoba menakut-nakuti Mu Chen agar datang? Ceka. Di depan kelompok itu adalah Hiao, peringkat 4 dari peringkat surgawi. Chen Hou dan 2 lainnya berada di peringkat 20 besar, dan ada beberapa lainnya yang berada di peringkat 50 besar. Kekuatan gerbang iblis memang luar biasa. Sepertinya Mu Chen menendang panel besi kali ini. Orang itu sangat suka membuat masalah. Kudengar dia juga bertengkar dengan Su Huang. Dan sekarang, dengan Hiao. Tetapi kali ini, orang yang beruntung itu akan menemui ajalnya. Berdasarkan bisikan mereka, mereka sudah memutuskan hasil hari ini. Sekelompok orang berdiri di atap sebuah bangunan, memandang ke arah alun-alun.
Yang memimpin mereka adalah Su Huang, dan di sebelahnya adalah Su Qingqing. Dia mencibir, Mu Chen itu masih menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Saat keadaan menjadi damai, dia pergi dan mengetuk pintu gerbang iblis. Apakah dia benar-benar berpikir Hiao semudah itu untuk dihadapi? Kakak, apakah menurutmu dia benar-benar akan muncul? Su Qingqing bertanya padanya. Su Huang mengerutkan alisnya dan melihat sekeliling, tapi tidak bisa menentukan sosok Mu Chen. Namun, ekspresinya tetap sama. Mu Chen pasti akan muncul. Jangan meremehkan dia. Jika Anda memberinya 1 tahun lagi, pasti akan ada tempat baginya di 5 besar peringkat surgawi. Su Qingqing mendengus, tidak yakin. Bocah itu ingin masuk 5 besar peringkat surgawi? Bagaimana mungkin? Perjanjian 3 jurusnya dengan Li Xuantong bahkan bukan pertarungan sungguhan. Dia pasti akan muncul. Tapi apakah dia benar-benar bisa menghadapi situasi ini? Itu pertanyaan yang sama sekali berbeda. Su Huang mengamati sekeliling lagi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang mungkin bisa dilakukan Mu Chen dalam situasi seperti ini, dengan kemampuannya saat ini. Beberapa atap jauhnya adalah Su Xuan, Su Ling'er, Li Qing, dan Kuo Xiong, yang jelas-jelas bergegas setelah mendengar berita itu. Kakak, kenapa Mu Chen belum muncul? Su Ling'er bertanya dengan cemas sambil terus melihat sekeliling. Benar-benar. Orang itu baru saja kembali ke akademi dan dia sudah melakukannya lagi. Namun kali ini, tidak akan ada perjanjian 3 langkah. Saya mendengar bahwa Hiao lah yang menyebabkan ini. Setelah Mu Chen pergi, dia mengirim tentaranya untuk menimbulkan masalah dengan asosiasi Dewi Luo. Luo Li mengalahkan mereka semua, meski kudengar dia juga menderita beberapa luka, jelas Kuo Xiong. Mu Chen dan Hiao belum pernah bertemu sebelumnya. Sepertinya kebencian Hiao adalah karena tempat misi itu jatuh ke tangan Mu Chen. Li Qing menawarkan dengan alis berkerut. Nada suaranya menyiratkan kesannya terhadap Hiao. Su Xuan mengangguk. Dia sudah lama mengetahui bahwa Hiao adalah orang yang berpikiran sempit. Tapi dia tidak pernah mengira dia akan membenci Mu Chen karena hal sekecil itu. Kakak, kamu harus membantu Mu Chen jika terjadi sesuatu. Su Ling'er memohon. Su Xuan dengan ringan mengangguk. Saya juga bertanggung jawab untuk ini, jadi, tentu saja, saya tidak akan duduk diam dan melihat Hiao menindasnya. Namun, kita juga tidak bisa meremehkan Mu Chen. Dia bukan seseorang yang berbicara gegabah. Sejak Mu Chen mengumumkannya, maka dia harus memiliki kepercayaan diri dalam menangani masalah ini. Dia tipe pria yang bahkan tidak takut pada orang seperti Molongzi. Jika Hiao ingin menekannya, itu konyol. Li Qing dan Kuo Xiong juga berpikiran sama. Setelah bergaul dengan Mu Chen, mereka mulai memahami betapa banyak trik tak terduga yang dilakukan pemuda itu. Mereka masih belum tahu bagaimana jadinya kejadian hari ini. Asosiasi Dewi Luo ada di sini. Gangguan mulai terjadi di langit, dan mata semua orang beralih ke jalan utama alun-alun. Beberapa ratus sosok dengan cepat bergegas menuju jalan. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru. Formasi mereka sedikit lebih lemah dari yang mereka hadapi, tapi rahang mereka masing-masing sudah terpasang. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita muda berpakaian hitam dengan ciri-ciri yang sangat indah. Pupilnya yang jernih dan seperti berlian tampak dalam dan tenang, dan rambut panjangnya cerah seperti Bima Sakti saat menutupi pinggang rampingnya. Semua orang memandang wanita berbaju hitam dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Su Xuan tidak bisa tidak memuji temperamennya. Dia Luo Li? Bukan wanita jahat. Tidak heran bahkan Mu Chen jatuh cinta padanya. Su Ling'er cemberut lagi, tapi bahkan dia tidak dapat menyangkal bahwa Luo Li luar biasa. Bukan hanya penampilannya, tapi juga cara dia membawa diri. Anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti kepemimpinan Luo Li dan berbaris menuju alun-alun yang luas. Saat Chen Hou dan sekutunya melihat Luo Li, mereka segera mengalihkan pandangan. Pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk mempermalukan mereka di depan umum, dan bagian terburuknya adalah mereka masih belum mendapatkan keuntungan. Pertarungan mereka telah membuat mereka mengerti bahwa di antara mahasiswa baru, Mu Chen mungkin bukan yang paling tangguh, gadis cantik inilah yang menyembunyikan dirinya. Hiao menatap Luo Li dan sesuatu muncul di matanya saat dia mengamati ketenangan dan fitur-fiturnya. Di masa lalu, dia percaya bahwa Su Xuan adalah wanita tercantik di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi gadis yang berdiri di depannya ini bahkan lebih cantik darinya.
Itu sangat beruntung dengan wanita. Hiao menyipitkan matanya saat dia mengamati para pendatang baru. Bagaimana dengan Mu Chen? Bukankah dia mengirim pesan bahwa dia akan mengunjungi gerbang iblis kita? Mengapa dia bersembunyi di dalam cangkang kura-kura ketika waktunya telah tiba? Luoli menjawab dengan suara tenang dan jelas. Dia bilang dia akan datang, jadi dia akan datang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. Hiao dengan marah tertawa mendengar jawaban tenang Luoli. Tunggu. Sungguh arogansi. Memangnya dia pikir dia siapa? Apakah dia layak untuk ditunggu oleh gerbang iblis kita? Pernahkah orang itu memikirkan tentang reputasi Hiao, dan apa reputasinya? Bulu mata Luoli yang panjang sedikit berkibar ke bawah saat dia menjawab, jika kamu tidak sabaran, maka aku bisa menghiburmu sebentar. Tapi hati-hati jangan sampai kehilangan kedudukanmu sebagai peringkat 4 dari peringkat surgawi. Wah! Seruan kaget langsung meledak di alun-alun dan ekspresi penuh rasa tidak percaya ditujukan pada wanita muda berpakaian hitam. Penonton jelas tidak menyangka gadis secantik itu akan mengucapkan kata-kata mengancam seperti itu. Su Xuan tersenyum. Ini sedikit mirip dengan cara Mu Chen berbicara. Wajah Hiao pucat pasi saat dia perlahan berdiri. Kata-kata yang luar biasa. Jika Anda ingin merebut kedudukan saya, maka kita harus melihat apakah Anda memenuhi syarat. Ketika dia selesai berbicara, tekanan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, seperti tsunami. Dia jelas sangat marah dengan kata-kata Luoli. Ye Qingling, yang berdiri di belakang Luoli, memucat saat melihat itu. Tidak ada satupun riak di mata Luoli saat dia melangkah maju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Biarkan aku yang menangani masalah hari ini. Saat Luoli hendak bertindak, tawa yang jelas dan cerah terdengar di seluruh alun-alun, menyebabkan keributan besar. Semua orang dengan cepat mencari sumbernya. Suara itu datang dari salah satu bangunan yang menjulang tinggi di tepi alun-alun, seorang pria muda telah duduk di sana entah sudah berapa lama. Matanya sedingin es saat tertuju pada Hiao dan para pengikutnya. Itu Mu Chen. Saat pandangan semua orang tertuju pada pemuda yang berada di atas gedung, mereka langsung berteriak kaget. Di antara anggota asosiasi Dewi Luo, Ye Qingling dan yang lainnya dipenuhi kegembiraan saat melihat sosok itu. Mu Chen akhirnya muncul. Memang benar dia muncul. Aku akan melihat bagaimana dia akan menghadapi situasi di hadapannya. Jika tidak, ketenaran yang dia dapatkan dari fakta 3 gerakan dengan susah payah akan hilang seluruhnya. Su Qingqing dengan dingin mendengus. Tatapan Su Huang juga tertuju pada Mu Chen. Saat ini, masih belum ada riak apapun di mata orang tersebut. Namun, di matanya, meski ada sedikit kelelahan, tetap tidak ada kepanikan. Apa yang orang itu coba lakukan? Su Huang mengerutkan alisnya sambil bergumam. Di alun-alun, mata Hiao menjadi dingin saat dia menatap sosok Mu Chen dan dengan samar mengejek, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Tidak membalas etiket. Saat itu, gerbang iblis mengunjungi asosiasi Dewi Luo. Dan hari ini, saya akan membalas budi. Mu Chen memandang Hiao sambil tersenyum. Oh. Hiao mencibir, lalu, apa yang kamu coba lakukan? Sederhana saja, mintalah semua orang yang menimbulkan masalah di asosiasi Dewi Luo untuk meminta maaf. Setelah itu, aku membutuhkan kakak senior Hiao untuk mengusir Yang Hong dari gerbang iblis. Orang itu selalu penuh perhitungan dan jika dia tetap berada di gerbang iblis, itu akan sangat disayangkan bagimu. Mu Chen tersenyum tipis. Saat Mu Chen berbicara, hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Bermimpilah. Di belakang Hiao, Chen Hou dan yang lainnya memasang wajah pucat saat mereka menggonggong. Di satu sisi, wajah Yang Hong juga gelap. Dia menemukan pendukung yang hebat seperti gerbang iblis. Jika dia diusir, maka dia akan kehilangan mukanya. Permintaan Mu Chen ini terlalu berlebihan. Tatapan Hiao menjadi sedingin es. Dia menatap Mu Chen saat noda jijik muncul di sudut mulutnya. Siapa kamu? Anda berani berkomentar tentang gerbang iblis saya? Anda hanya sekelompok mahasiswa baru. Ketika Chen Hou dan yang lainnya melakukan perjalanan ke asosiasi Dewi Luo saat itu hanya untuk mengajari junior mereka beberapa peraturan di akademi. Bukan saja kalian tidak bersyukur, kalian masih berani mengusir mereka. Mengenai masalah ini, saya belum melanjutkan masalah ini, namun kalian masih berani datang mencari kami?
Saat dia berbicara, wajah semua orang di asosiasi Dewi Luo berubah jelek. Jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa Hiao akan begitu tidak tahu malu. Tatapan Mu Chen menunduk saat dia tersenyum, lalu, siapa kamu? Anda juga berani berkomentar tentang asosiasi Dewi Luo saya. Untuk mengajari orang lain peraturannya, apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Lingkungan sekitar menjadi sunyi dan banyak orang mendecakkan bibir. Mu Chen ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan saat menghadapi Hiao, kata-katanya tidak memberinya ekspresi sedikit pun. Wajah Hiao menjadi lebih gelap, sedikit demi sedikit. Energi spiritual di sekelilingnya berdesir lebih keras lagi. Tak lama setelah itu, dia dengan dingin tersenyum dan duduk kembali di kursinya. Keberanian yang luar biasa. Karena itu masalahnya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa permintaan Anda ditolak. Terlebih lagi, orang yang meminta maaf bukanlah gerbang iblisku, melainkan asosiasi Dewi Luo MU. Tatapannya gelap saat dia menatap Mu Chen. Jika kamu tidak mau meminta maaf, maka aku akan membiarkan kalian pergi dari sini dan kembali, berbaring. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, dia bersandar di kursinya dan tersenyum dingin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Mu Chen karena dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu di markas gerbang iblisnya. Di asosiasi Dewi Luo, hanya Mu Chen, serta gadis bernama Luoli yang cukup kuat. Tapi hanya mengandalkan dua kekuatan mereka untuk mengintimidasi gerbang iblis dengan dia sebagai komandonya adalah fantasi yang terlalu berlebihan. Ketika Hiao menyelesaikan pidatonya, tatapan di sekitarnya, sekali lagi, diarahkan pada Mu Chen. Hiao sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima permintaan apapun. Apapun yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuan yang dimiliki Mu Chen. Setiap tatapan diarahkan pada Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir sedang menatap Hiao dengan tatapan acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, dia tersenyum ringan. Kecuali dalam senyuman ini, ada sedikit tanda bahaya di dalamnya. Karena itu masalahnya. Dia diam-diam bergumam sambil merentangkan tangannya dan perlahan menutup kedua matanya. Tatapan di sekeliling menatap Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu karena mereka jelas tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Tatapan Hiao yang acuh tak acuh dan dingin membuat para anggota gerbang iblis beralih ke keadaan waspada. Lagi pula, tindakan Mu Chen saat ini agak terlalu aneh. Mungkinkah dia punya cara ampuh di balik lengan bajunya? Suasananya terasa seperti membeku saat ini. Keheningan mondar-mandir di wilayah ini. Apa yang membuat semua orang tercengang adalah meskipun mereka menunggu, tidak ada gerakan dari Mu Chen. Semua orang bertukar pandang saat mereka memikirkan apa yang coba dilakukan Mu Chen. Apa yang dia lakukan? Su Ling'er juga sedikit bingung saat dia bertanya kosong pada Su Xuan. Alis Su Xuan sedikit mengernyit saat dia menatap Mu Chen. Samar-samar, dia sepertinya merasakan riak aneh. Terlebih lagi, riak-riak ini tampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar Mu Chen saja. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa riak-riak ini sepertinya mengelilingi seluruh markas gerbang iblis. Ledakan! Dengan suasana yang membeku, tiba-tiba terdengar suara getar halus. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka melihat retakan muncul di paviliun yang tidak jauh dari Mu Chen. Batu-batu besar runtuh dari paviliun dan, tak lama kemudian, cahaya menyebar dari paviliun. Cahaya itu seperti sinar energi spiritual yang perlahan-lahan memanjang dari paviliun. Ledakan! Saat paviliun tersebut runtuh, paviliun lain di arah lain juga runtuh. Suara-suara yang runtuh terus-menerus terdengar saat pandangan semua orang bergeser ke sekeliling dengan kebingungan. Setelah itu, mereka melihat 10 paviliun yang menjulang tinggi runtuh di wilayah ini hanya dalam beberapa menit. 10 cahaya aneh yang menyilaukan itu seperti beberapa matahari yang terik saat mereka terbit dan mengelilingi markas gerbang iblis di dalamnya. Apa itu? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah 10 gumpalan cahaya besar yang muncul dengan takjub, serta keraguan. Sementara semua orang sibuk takjub, 10 gumpalan cahaya terus naik perlahan. Samar-samar, mereka merasakan riak energi spiritual yang dahsyat datang dari mereka. Itu, Su Xuan, Su Huang, serta para siswa puncak itu sedang menyaksikan gumpalan cahaya membesar. Lintasan energi spiritual membuat pupil mereka menyusut kembali. Arai spiritual? Itu semua adalah arai spiritual. Su Xuan berkata sambil perlahan menghirup udara dingin. Arai spiritual? Su Ling'er dan yang lainnya terkejut ketika mereka berteriak,
Semua itu adalah array spiritual? Bagaimana mungkin? Bagaimana Mu Chen bisa mengeluarkan begitu banyak array spiritual sekaligus? Berapa banyak segel spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Dari tampilan array spiritual itu, mereka semua mungkin adalah array spiritual peringkat 3. Namun untuk menyusun 10 array spiritual peringkat 3 sekaligus, setidaknya diperlukan master array spiritual peringkat 5, bukan? Tapi yang jelas, mustahil bagi Mu Chen untuk mencapai ketinggian master array spiritual peringkat 5, yang sebanding dengan ahli tahap penyelesaian surgawi. Jika dia berhasil mencapai ketinggian itu, bukankah dia sudah lama menjadi sosok nomor 1 di Akademi Spiritual Surga Utara? Tidak. Array spiritual ini tampaknya berada pada tahap awal untuk diukir. Alis Sushuan mengerutkan kening lagi saat dia melihat Mu Chen, yang matanya masih tertutup rapat. Array spiritual ini tampaknya telah terukir langsung di pavilion ini. Jadi, alasan mengapa Mu Chen menghilang adalah untuk bersembunyi di sini dan mengukir array spiritual. Jika itu masalahnya, yang harus dia lakukan hanyalah membentuk segel spiritual yang diperlukan untuk mengaktifkan array spiritual ini dan mengendalikannya. Dengan cara ini, dia bisa mengaktifkan array spiritual ini sepenuhnya. Tetapi jika 10 array spiritual peringkat 3 diaktifkan pada saat yang sama, kekuatannya akan sangat menakutkan. Namun, bisakah Mu Chen benar-benar mengendalikan 10 array spiritual peringkat 3? Orang itu benar-benar mempunyai beberapa cara di balik lengan bajunya. Pada konstruksi lain, Su Huang sedang melihat 10 gumpalan cahaya yang muncul di markas gerbang iblis. Ekspresinya berubah menjadi serius, jadi alasan kenapa dia menghilang beberapa hari terakhir ini bukanlah untuk bersembunyi, tapi untuk menyembunyikan dirinya di markas gerbang iblis dan mengukir array spiritual. Jadi, dari awal, dia sudahkah ini semua direncanakan? Apa gunanya hanya mengukir array spiritual? Dengan kekuatannya, bukankah dia hanya bermimpi jika dia ingin mengukir jumlah segel spiritual yang dibutuhkan untuk 10 array spiritual peringkat 3? Su Qingqing juga kaget dengan pemandangan di hadapannya, tapi dia masih enggan mengakui betapa hebatnya Mu Chen. Su Huang mengangguk sambil menatap tajam ke arah Mu Chen, yang matanya tertutup rapat. Bisakah negara-negara tersebut benar-benar mencapai langkah tersebut? Perubahan ini jelas menimbulkan kegaduhan di kawasan. Di alun-alun, ekspresi orang-orang di gerbang iblis berubah saat noda kegelisahan melintas di mata mereka. 10 gumpalan cahaya yang mengambang di sekitarnya memberi mereka tekanan yang sangat besar. Array spiritual peringkat 3 dapat mengancam tahap penggabungan surgawi. Tetapi jika ke-10 array spiritual diaktifkan pada saat yang sama, bahkan para ahli tahap penggabungan surgawi pun harus berlari sejauh yang mereka bisa. Di depan mereka, mata Hiao masih terpaku pada gumpalan cahaya besar itu dan matanya gelap. Orang itu benar-benar meletakkan hal-hal ini tepat di depan hidung mereka dan, terlepas dari segalanya, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Namun, saya menolak untuk percaya bahwa dengan kekuatannya di tahap tengah tahap penggabungan surgawi, dia dapat mengendalikan begitu banyak array spiritual peringkat 3. Matanya sedingin es saat dia tersenyum dingin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lingkungan Mu Chen berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat. Namun, mata Mu Chen saat ini masih tertutup rapat. Dia menutup semua gangguan dari dunia luar dan fokus pada kendali sempurna status array hati hingga ke detail terkecil. Saat ini dia sudah memiliki pemahaman mendalam terhadap status array hati. Meski matanya tertutup rapat, dunia luar sepertinya telah terukir di dalam hatinya. Tak lama kemudian, gambaran angin tak berbentuk dan riak aura spiritual langit dan bumi muncul di hatinya. Namun, hanya dengan bergantung pada status array hati, masih mustahil baginya untuk membentuk begitu banyak segel spiritual untuk mengaktifkan semua array spiritual itu. Energi spiritualnya jelas tidak cukup untuk mengendalikan semuanya. Namun, sudut bibir Mu Chen sedikit terangkat saat telapak tangan di lengan bajunya terangkat. Sebuah cahaya menyala dan mutiara putih bundar yang berkedip-kedip dengan cahaya putih muncul. Seolah-olah seekor naga putih sedang berputar-putar di dalam mutiaranya. Benda ini adalah mutiara spiritual naga putih yang ia dapatkan dari penguasa naga putih. Di dalam mutiara spiritual naga putih, terdapat sejumlah besar energi spiritual. Dengan meminjam kekuatan di dalamnya, Mu Chen bisa membentuk semua segel spiritual yang dia perlukan,